Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi menahan mantan PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat, Arsan Latif dalam perkara korupsi Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka. Arsan ditahan di Rutan Kelas 1A Bandung atau Rutan Kebonwaru. Mantan PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat atau KBB, Arsan Latif resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam perkara korupsi Pasar Cigasong Kabupaten Majalengka. Sebelum ditetapkan tersangka, Arsan Latif terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dirinya diperiksa sejak pukul 10 pagi hingga akhirnya keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pukul 20.45 malam tadi. Dirinya diperiksa sejak pukul 10 pagi hingga akhirnya keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Arsan terlihat mengenakan rompi tahanan dan kondisi tangan diborgol dengan didampingi oleh petugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Arsan Latif tidak banyak bicara saat ditanya oleh awak media, dia hanya mengatakan dirinya diperiksa dan didampingi oleh pengacara. Arsan Latif ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Rabu lalu sesuai dengan Surat TAP 58 M2 FD2 06 2024. Arsan yang juga menjabat sebagai Inspektur Wilayah 4 Itjen Kementerian Dalam Negeri ini dinilai telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam kegiatan bangun guna serah atau Build Operate and Transfer atau BOT Pasar Sindang Kasih Cigasong Kabupaten Majalengka. Dalam kasus ini, Arsan Latif telah secara aktif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah. Saudara AL telah secara aktif menginisiasi penyusunan peraturan Bupati Majalengka tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah dengan memasukkan ketentuan persyaratan di luar ketentuan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dengan maksud untuk mengarahkan agar PT PGA memenuhi persyaratan dalam proses lelang dan akhirnya PT PGA memenangkan lelang investasi bangun guna serah Pasar Sindang Kasih Cigasong Majalengka. Dari perbuatan dilakukan saudara AL dengan mengkondisikan proses lelang tersebut, saudara AL yang menjabat sebagai Inspektur 4 pada Kementerian Dalam Negeri menerima sejumlah uang, baik tunai maupun transfer ke rekening pribadinya dan keluarganya, yang diberikan beberapa kali untuk mengganti keperluan selama pengurusan dalam pembuatan peraturan Bupati Majalengka tersebut tentang pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah oleh tersangka INA melalui tersangka AN, dan saudara AL juga meminta untuk memasok kebutuhan material tertentu dalam proyek kegiatan pembangunan Pasar Sindang Kasih Cigasong tersebut. Tersangka AL sebagai PNS selaku Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai PJ Bupati Bandung Barat. Berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor TAP 58-M.2-FD.2-06-2024 tanggal 5 Juni 2024. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor PRIN 1321 M.2-FD2 06-2024 tanggal 5 Juni 2024. Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor PRIN 1677-M.2.5-FD2 07-2024 tanggal 15 Juli 2024. Selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung. Untuk pasal yang dilanggar, pasal 5, pasal 12 huruf E, pasal 11, pasal 12B, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Perkara korupsi Pasar Cigasong ini terdapat 4 orang tersangka, di antaranya Andi Nurmawan, Maya, Arsan Latif, dan anak mantan Bupati Majalengka Karna Sobahi, sekaligus Kepala BKSDM Pemkab Majalengka Irfan Nur Alam. Para tersangka ini dikenakan pasal 5, 12, dan pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.